Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tri Julianda Putri. Saya Aurelia Nur Adha. Saya Rahmadinda. Saya Melani Aliska. Saya Sonia Peggy Maharani. Kami dari kelompok 3 membuat tugas video dari mata kuliah Pengantar Sosial Ekonomi Budaya Kawasan Perbatasan. Kami membuat video mengenai organisasi sosial. Organisasi sosial yang kami ambil adalah rumah yatim. Sebelumnya kami di sini datang untuk menanyakan tentang rumah yatim ini, Ibu. Jadi yang pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana awal mula terbentuknya rumah yatim ini. Bisa dijelaskan, Ibu? Rumah yatim ini dulunya itu ada satu keluarga, yang mana satu keluarga itu punya 5 anak, masih kecil-kecil. Terus dari 5 anak itu bapaknya meninggal dan juga meninggalkan anak yang 5 itu tersebut, jadi yatim. Nah, si bapak yang meninggal ini tuh punya sahabat, 4 orang sahabat. Nah, dari 4 sahabat ini tuh bagaimana caranya buat bisa mencukupi anak-anak dari sahabatnya ini yang meninggal. Nah, dari 4 sahabat itu mereka kayak menggalang dana lah gitu ya. Jadi awal mulanya itu di Bandung, para sahabat ini tuh di Bandung menggalang dana. Awalnya tuh dari tetangga-tetangga lah kayak gitu. Semakin banyak tetangga yang tahu gitu, dan juga dari yang tetangga yang lain tuh kayak menitipkan anaknya lagi gitu. Jadinya sewa rumah buat menampung juga anak yatim yang lainnya gitu. Nah, dari tahun 2007 Kak berdirinya itu. Ya, cuma pas izinnya itu adanya di 2008. Jadilah tetangga-tetangga pada support juga, ngasih makanan, ngasih uang gitu. Nah, jadinya tuh kita tahun 2027 berdiriin kayak panti lah gitu ya. Seiring berjalannya waktu, ternyata banyak juga yang support dan pada menitipin zakat infak sedekahnya. Nah, kita pada tahun itu 2008 bikin izin juga buat menjadi lembaga amil zakat kayak gitu. Nah, pada menitipi itu zakat-zakatnya ke rumah yatim, sedekahnya gitu. Nah, pada manfaatnya kita anak-anak alhamdulillah juga pada kesupport ya, kebantu dari dana para donatur. Jadi awal mula rumah yatim ini di Bandung, Ibu? Di Bandung, Kak. Jadi sekarang sudah tersebar di 20 provinsi. Oh, udah Bandung. Betul. Ini salah satunya di Tarakan. Cuman kalau di Tarakan ini kan cuman kantor kasnya aja. Anak-anaknya nggak tinggal di sini. Anak-anaknya di sekitaran kantor aja. Jadi mereka kalau misalkan ada donatur yang ngasih uang atau misalkan mau acara sama anak-anak, itu juga bisa kita undang mereka. Untuk anak-anak yang ditarakan di sini ada kurang lebih 50 anak. 50 anak, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang duafa. Ya, sebelumnya ada program bimbel, jadi mereka kegiatannya bimbel di samping, Kak. Itu kegiatan mereka kalau misalkan habis besar mereka ke sini bimbel. Kalau sekarang lagi diliburkan dulu bimbelnya. Jadi kalau misalkan ada donatur yang ngasih nasi dibagiin ke mereka, ada donatur yang mau ngadain acara seperti akikah kayak gitu ya, syukuran doa bersama, itu mereka ada di sini, nanti diundang ke sini. Nah, sama setiap bulannya kita ada program beasiswa duafa, program sembako, biaya hidup. Nah, itu kita salurkan ke daerah yang di sini di Tarakan ini. Cuman berbaginya tuh
nggak nentu gitu Kak, nggak di RT ini terus gitu, tapi menyebar gitu, bergilir lah gantian gitu. Gitu. Kalau untuk beasiswa apa itu ke anak-anak, cash tunai. Kalau bantuan biaya hidup itu untuk para lansia dan janda berupa uang tunai. Kalau sembako itu berupa beras, mie atau minyak kayak gitu, yang diberikan kepada lansia janda gitu. Kalau di Tarakan ini kan Bu belum ada tempat tinggal buat anak-anak ya Bu. Belum. Apakah rencana kedepannya ingin membuat itu di Tarakan Bu? Insya Allah Kak kedepannya, karena kan kita ini berupa ruko ya. Kalau misalkan kalau rumah terus tempatnya agak besar, juga mudah-mudahan kedepannya kita bisa menampung anak-anak yatim yang tinggal di asrama gitu. Kalau untuk yang tinggal di asrama itu full Kak, 100% dibiayain oleh rumah yatim. Kalau yang di cabang lain ada anak-anak yang di asramanya dari kelas SD sampai kuliah juga sama kayak kakak-kakak disupport juga sampai kuliah gitu. Ibu, kalau boleh tahu karakteristik dari rumah yatim itu apa Ibu? Untuk kayak menerima zakat dari rumahnya, dari donatur gitu ya. Donatur yang menitipkan kan zakat itu wajib dikeluarkan ya kayak dari 2,5% dari penghasilan kita gitu ya. Nah itu para donatur menitipkan di sini dan kita salurkan kepada mustahik. Mustahik itu yang 7 asbab, itu 8 asbab. Yang pertama fakir miskin itu ya kayak untuk anak-anak yang yatim keluarga lansia, keluarga yang lansia dan janda yang memang fakir miskin. Itu kita salurkan kepada mereka. Bu, mau tanya, apakah bisa mendaftar jadi anggota rumah yatim? Terus persyaratannya apa aja gitu? Volunteer gitu ya, ngebantu kayak gitu. Paling persyaratannya itu kalau di sini Kak, kita kalau volunteer itu kalau misalkan Kakak mau ngajar ke anak-anak gitu ya dengan sukarela gitu ya, tanpa upah kan biasanya gitu ya. Kalau volunteer bisa aja Kak dengan senang hati gitu. Persyaratannya gak ada yang gitu, ini aja kalau misalkan Kakak mau ngebantu atau ngajar ke anak-anak silakan aja dengan senang hati gitu. Ada persyaratan khusus ya Ibu? Nggak ada juga apa-apa kalau buat mahasiswa gitu. Biasanya kalau misalkan untuk yang kelamar kayak kerja gitu paling SCP aja kayak gitu kayak kalau misalkan kayak mau jadi volunteer silahkan aja dengan senang hati, misalkan kita mau ngajar ke anak-anak. Jadi sewaktu-waktu misal kami mau mengajar anak-anak di sini itu bisa Ibu? Bisa aja Kak. PGSD ya ngajar nantinya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh aja ya kalau misalkan mau ini. Sebelumnya juga kan udah ini anak-anak itu bimbel pada kesini Kak, kapan lagi bimbel ya. Karena sekarang programnya itu belum berjalan. Terus kan biasanya sebelumnya itu ada gurunya yang digaji gitu ya setiap bulannya. Cuman sekarang mungkin donasinya belum banyak donatur yang support di program itu, jadi kita liburin dulu Kak. Dengan senang hati kalau misalkan bilang mana kakak-kakak nanti mau dengan sukarela mau berbagi waktunya gitu ya, ngajar ke anak-anak, ngajarin anak-anak sini silahkan sambil belajar buat ke depannya kan ya, boleh aja. Cuman anak-anaknya itu kalau yang deket-deket itu paling yang aktif 7 atau 8 anak Kak, atau misalkan kadang 3 kalau lagi pada malas, kalau lagi rajin itu mereka pada datang ada 10 orang. Cuman kita sering disupport pakai snack gitu biar anak-anak pada rajin kayak gitu. Anak-anak sini pada ini belajar, nanti ada snack, senang mereka kalau kayak gitu. Jadi manfaat bagi anggota dan masyarakat itu apa? Senang karena mereka itu kan ekonominya yang kurang itu kita merasa terbantu oleh adanya program dari kayak beasiswa mereka terbantu dari bantuan biaya hidup kayak uang tunai kan ngebantu meringankan buat
pangan mereka gitu ya, kayak sembako juga gitu. Jadi ya saling bermanfaat gitu. Untuk para muzakinya kan mereka rasa berbantu karena sudah menyalurkan haknya gitu ya, 2,5% itu. Dan juga para musahik juga berterima kasih gitu karena sudah menerima manfaatnya gitu kan. Jadi saling membantu kayak gitu. Terima kasih ya Ibu sudah mau kami wawancarai, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama kakak-kakak, sama-sama. Buat kalian semua yang mau membagi rezekinya dan mau mengajar dengan sukarela, kalian bisa langsung ke sini ya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.